Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bundawati, ibu, bapak ibu semua, puji syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Hasani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, makasih Pak Helmi, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mohon izin dan ridhonya saya off kamera. Ibu-ibu yang soleh dan solehah ridho ya. Saya baru nyampe. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang jawab? Nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, pada di mute semua. Jawab. Waalaikumsalam. Maksudnya ridho saya off kamera. Oh, Ridho. Bu Ridho. Saya baru nyampe. Masih yang penting gurunya sudah ada. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin libur ya. Dan waktu itu saya menjanjikan untuk membahas kaidah penulisan hamzah. Sebenarnya saya pernah membahas di kelas ini, cuma mungkin ada yang belum dan juga mungkin ada yang dapat di kelas lain dengan versi yang berbeda, itu tidak masalah ya. Cuma kalau nanti ada perbedaan, sejauh ini yang saya sebentar ini kok nggak mau sih, sebentar ini kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat. Belum terlambat, belum mau. Yang itu ya Bapak Ibu. Aduh, kenapa ini? Sebentar ya, ini kenapa ya? Oh, diganggu Bu Balkis tuh.
Aduh, maaf, maaf. Enggak. Ya, kayak yang itu ya Bapak Ibu, yang wu, wi, yu, yi. Itu kan juga pernah ada yang protes, apa namanya, kok beda ya hasilnya dengan pakai istilah dititipkan harokatnya di gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sejauh ini itu yang saya pahami memang berdasarkan teori ya gitu. Jadi termasuk ini yang saya pahami berdasarkan teori gitu. Jadi nanti kalau ada perbedaan yang jelas ini secara teorinya begini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak berani menyalahkan yang pakai istilah lain, tapi ini yang saya pahami secara teori, yaitu kaidah penulisan hamzah. Kenapa kemarin saya nggak langsung jawab ketika ada yang menyampaikan ini karena begini ya gitu. Karena apa? Karena kaidah penulisan hamzah itu berbeda tergantung letak hamzahnya. Kalau letak hamzahnya di depan, di tengah, dan di akhir itu berbeda gitu. Ya, sehingga nggak bisa dihukumin satu alasan gitu ya. Nah, ini mau saya sampaikan semuanya. Untuk kaidah penulisan hamzah yang di depan tidak ada masalah karena di depan mah pasti dalam bentuk alif ya, digendong alif. Nah, yang saya bahas adalah kalau kaidah penulisan hamzah di akhir kata sama di tengah. Yang pertama di akhir kata karena itu yang paling mudah ya. Jadi kaidah penulisan hamzah. Karena waktunya 1,5 jam, jadi saya contohnya nggak banyak, tapi mudah-mudahan nanti terwakili semuanya bisa tuntas. Kaidah penulisan hamzah. Hamzah itu aslinya begini, maksudnya belum digendong, dia berdiri sendiri di aslinya. Yang pertama akan kita bahas kalau hamzah di akhir kata. Di akhir kata. Maka nanti hamzah itu digendong sebentar. Ya, ini nanti cara penulisannya menyesuaikan harokat sebelumnya. Saya lambangkan misalkan gini, harokat sebelumnya itu saya kasih hurufnya itu silang. Ini huruf apa saja. Ketika huruf tadi fathah, kemudian di sini ada hamzah. Ada hamzah gitu ya, ada hamzah. Maka penulisan hamzahnya itu ya, digendong siapa atau berdiri sendiri itu menyesuaikan harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah, maka identiknya itu adalah kalau fathah itu digendong alif, kalau kasroh digendong ya, kalau domah digendong waw, kalau sukun berdiri sendiri, itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi menyesuaikan harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya ini adalah fathah, maka hamzahnya digendong sama alif. Jadi hamzahnya digendong alif. Hamzahnya nanti harokatnya apa aja? Pokoknya hamzahnya digendong alif ketika sebelumnya dia ini. Di sini harokatnya nggak saya kasih karena harokatnya apa aja. Intinya ketika sebelumnya itu adalah fathah, maka kita fokusnya ke hamzah digendong sama siapa? Digendong sama siapa Bapak Ibu? Alif. Karena sebelumnya fathah. Oke. Sekarang kalau sebelumnya kasroh, ya. Maka hamzahnya digendong siapa Bapak Ibu? Ya. Betul. Jadi nanti hamzahnya gini. Si hamzahnya itu gini digendong sama ya. Nah, gitu ya. Digendong ya. Jadi kenapa digendong ya? Karena sebelumnya kasroh. Selanjutnya, kalau seandainya sebelumnya itu adalah domah, maka digendong siapa hamzahnya? Wow.
Kenapa digendong waw? Karena sebelumnya dhammah. Sedangkan kalau sebelumnya adalah sukun, berarti hamzahnya berdiri sendiri. Ya. Kenapa dia berdiri sendiri? Karena sukun. Jadi hanya ada 3 kemungkinan melihat harokat sebelumnya. Ini mudah. Mudah ya. Oke, mari kita kasih contoh satu-satu. Contohnya adalah kata qoro'a. Qoro. Kita mau nulis hamzah di belakang. Ini di akhir ya. Maka hamzahnya digendong sama siapa? Alif. Alif. Karena sebelumnya Ya, hamzah. ya, Patah. karena sebelumnya fathah. Jadi kenapa di sini digendong alif? Karena sebelumnya fathah. Sampai situ bisa difahami? Bisa. Iya. Itu qoro'a, berarti KKL. Sekarang saya punya contoh lagi adalah ikro. Ikro. Nah, hamzahnya ini dia sukun. Tapi hamzah digendong sama apa di sini? Alif. Kenapa digendong sama alif? Karena dia sukun. Sebelumnya. Sebelumnya fathah. Sebelumnya patah. Iya, bukan karena sukun. Makanya saya kasih tanda merah. Bapak Ibu fokus ya. Ke sini, fokus ke sini kita bahas. Oke. Di sini hamzah kenapa digendong sama alif? Karena sebelumnya fathah. Paham Bapak Ibu? Ya. Iya. Ini kalau posisi hamzah di akhir kata. Ya, yang pertama ini qoro'a, hamzahnya di akhir kata. Dia digendong sama alif karena sebelumnya fathah. Yang bawah, kenapa hamzah digendong sama alif? Karena harokat huruf sebelumnya fathah. Sampai situ bisa difahami? Iya. Ya. Oke. Mari kita lihat kata ini. Yastah ziu. Nah, ini digendong sama Iya. ya. Iya. Kenapa dia digendong sama ya? Dia letaknya di akhir. Letaknya di akhir. Nggak ada kata lagi setelah itu. Dan sebelumnya kasroh. Letaknya di akhir dan sebelumnya kasroh, maka digendong ya. Harokatnya apapun pokoknya digendong ya. Jadi jangan lihat harokat dari hamzahnya. Iya. Ya. Oke. Lagi misalkan kuri'u. Salah, kuri'a. Ya, supaya meyakinkan buka surat 7 ayat 204. Silakan. Surat 7 ayat 204. Cari kata kuri'a. Iya. Betul? Oke. Kenapa hamzahnya digendong sama ya? Karena letaknya di akhir dan sebelumnya kasroh. Sebelumnya Paham Bapak Ibu? Iya. Ya. Jadi kenapa di sini digendong sama ya? Jadi jangan lihat ke fathahnya harokat hamzahnya, tapi kenapa hamzah digendong sama ya? Karena letaknya di akhir dan sebelumnya kasroh. Karena kita sedang membahas hamzah yang di akhir kata. Kemudian coba dibuka surat 2 ayat 15. Yastahzi'u. Betul penulisannya? Iya. Ya. Jadi di situ hamzahnya digendong apa? Ya. Digendong sama ya. Oke. Kemudian coba sebentar.
Coba surat 17 ayat 14. Iqra. Surat 17 ayat 14 ya. Ya, betul Bapak Ibu? Nulisnya begitu? Iya. Ya. Oke. Jadi kalau di akhir gampang caranya. Kalau hamzah di akhir kata gampang. Cukup lihat harokat sebelumnya. Fathah digendong alif, kasro digendong ya, domah digendong waw, sukun berdiri sendiri, nggak ada yang mau gendong. Oke, paham Bapak Ibu? Kalau hamzah di akhir kata, ingat ya, hanya hamzah di akhir kata. Harokatnya apapun hamzahnya tidak dipedulikan. Yang dilihat adalah harokat sebelum. Oke, lanjut. Mari kita lihat yang ketiga. Contohnya saya ambil imru'u. Imru'un. Imru'un. Buka surat 4 ayat 176. Ya. Sudah? Oke. Di sini hamzahnya digendong sama siapa? Wow. Wow. Kenapa digendong sama wow? Domah. Karena sebelumnya. Karena sebelumnya domah. Oh. Yo, saya baru dengar yang O1 ya, satu orang ya. Ya. Maaf, Kirain refleks belum. Bu Wati. Ya? Maaf saya refleks. Oh, nggak apa-apa, Bu. Berarti baru satu nih yang bilang O. Bella belum. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian lagi misalkan muru un. Nah, ini juga hamzahnya digendong sama waw. Kenapa hamzahnya digendong sama waw? Ya, Duma. Ya, jadi hamzahnya terletak di akhir, kemudian sebelumnya domah. Jadi yang saya merah-merahin itu tuh alasan kenapa digendong waw karena sebelumnya domah. Iya, di sini kenapa digendong ya karena sebelumnya kasroh. Jadi merah-merah itu tuh ininya, cirinya, biar nggak salah. Jadi bukan karena oh ini suku apa bukan karena doma domah tain berarti bukan bukan karena itu ya. Oke. Mari kita lihat ini. Syai'un. Berdiri sendiri atau digendong itu? Sendiri. Berdiri sendiri, nggak digendong, nggak ada yang mau gendong ya. Oke. Kenapa dia nggak digendong berdiri sendiri? Sukun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun. Ini ada surat 2 ayat 20. Surat 2 ayat 20. Banyak lah ya ini biar ini aja. Kemudian ini. Oke. Silakan di sini. Kenapa surat 2 ayat 22 hamzahnya berdiri sendiri? Alif ya. Alif Karena sukun ya. sebelumnya ada alif dan alif ini harokatnya sukun. Meskipun tidak diharokati berarti ya maknanya berarti sukun kan maksudnya? Kalau dalam penulisan nggak ada ya, maksudnya nggak disukun ya. Gitu. Kayak di sini juga kadang-kadang di itu kadang-kadang enggak. Jadi kalau dia mati begitu berarti sukun itu. Jadi di sini ininya karena ini, karena ya ini. Ya ini berarti yang sukun kan. Jadi bukan karena alifnya ya. Saya ngasih tandanya gimana ini?
Jadi bukan karena alifnya, tapi sejatinya harokatnya itu sukun. Kemudian perhatikan lagi. Syai'in. Ma'an. Kenapa di situ alif hamzahnya tidak digendong? Alif. Alif Ya, sebelumnya karena sukun. sebelumnya sukun. Kemudian ini binaan. Kenapa hamzahnya tidak digendong? Karena sebelumnya Ada sukun. ya, meskipun dalam penulisan nggak ada sukun-sukunnya, ini mah tanda aja dari saya ya Bapak Ibu ya, biar kenapanya itu di sukunnya itu. Ini mudah ya Bapak Ibu, yang ini mudah. Karena mudah, tolong langsung dibenakkan. Ya, karena mudah, ini belum kecampur-campur ini, masih mudah. Nanti kecampur-campur. Bagi yang berat, tidak harus juga kita tahu, karena dalam Al-Quran kan ayat sudah tertulis ya, kita nggak perlu, cukup ikutin aja. Sekedar tahu aja bahwa oh ternyata hamzah itu kaidah penulisannya berbeda-beda. Kalau di pikiran kita sudah terlalu banyak ya, skala prioritas ya Bapak Ibu. Skala prioritas. Kalau dirasa berat, tidak harus. Tapi usaha kita, insya Allah berbuah pahala. Sudah cukup? Saya yakin Pak Helmi, Bu Des udah pada punya. Bu Elinadra, Bu Yurni udah pada punya. Bu Hermi, Bu Eliza. Bu Cut, waktu saya membahas ini sudah ada di kelas ini belum? Belum, Bu Wandi. Belum. Baru dapat yang kemarin iu itu. Oh iya. Saya juga belum sama sekali, Bu Wati. Saya inget banget Bu Riri Lagi udah. malu. Saya inget Bu Riri udah, karena Bu Riri waktu itu senang banget dengan kata gendong-gendong itu. Ya yuk, kemana catatan Iya. Mami? Masuk kiri, keluar kanan, Bu Cut. Kayaknya karena digendong berat akhirnya dibuang sama Bu Riri itu. Bisa juga itu. Jadi nanti kalau ada hamzah silakan diamatin, dibedakan ada di akhir sama di belakang. Tengah. Itu kaidahnya ya Bapak Ibu. Sedangkan penulisan dalam Al-Quran itu setiap kaidah ada pengecualian. Itu jangan dilupakan. Al-Quran itu nggak kayak bahasa Arab biasa, dia punya kadang-kadang keluar dari kaidah. Ya, kadang-kadang keluar dari kaidah. Berarti sami'na wa ata'na apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi jarang ya, jarang yang berbeda itu. Kalaupun ada ya, 1, 2.
Sudahkah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Karena perjalanan masih panjang ini. Yang kedua sekarang. Nah ini. Yang kedua. Hamzah di tengah. Di tengah. Di tengah tuh bukan berarti benar-benar di tengah gitu ya, kirinya 3, kanannya 3 gitu ya. Intinya mah bukan di depan dan bukan di akhir. Itu caranya dibandingkan. Ya, jadi setelah saya pelajari ini yang yang memang kaidahnya seperti ini. Dibandingkan berdasarkan kekuatan harokat. Dengan huruf sebelumnya. Misalkan saya punya huruf ya, huruf nih. Harokatnya kasroh dengan huruf harokatnya fathah, domah. Mungkin nulisnya jangan gini lah ya. Nulisnya gini aja. Kasroh, domah, fathah, sukun. Saya nilai, saya kasih skor. Ini skor 4, 3, 2, 1. Cuma skor aja. Fungsinya untuk apa? Semakin besar itu berarti semakin kuat. Berarti kasroh dengan domah kuatan kasroh. Ya. Domah dengan fathah kuatan domah. Begitu intinya. Nah, nanti kegunaannya untuk apa? Nanti sekarang ini aja dulu, hafalkan dulu. Kasroh, domah, fathah, sukun. Dari tingkatan tertinggi, terkuat, sampai terendah, terlemah. Apa Bapak Ibu? Kasroh, domah, fathah, sukun. Bayangkan. Kasroh, domah, fathah, sukun. Yang paling kanan paling kuat. Kasroh itu identiknya ya digendong sama apa? Ya. Domah digendong sama waw. Kasroh digendong fathah digendong sama alif. Sedangkan ini berdiri sendiri. Alias tidak digendong. Paham Bapak Ibu? Oke. Mari kita bahas satu persatu. Ini ininya ya, ininya hafalin. Sekarang mari kita bahas. Yang pertama, misalkan dari kasroh. Saya punya sebelumnya kasroh, kemudian di sini ada hamzah. Hamzahnya domah. Misalkan. Ini posisi hamzahnya di tengah. Berarti setelah hamzah ada huruf lain. Ya, karena hamzahnya di tengah. Oke. Abaikan huruf lainnya. Yang jelas Bapak Ibu cuma mengukur kekuatan harokat dengan sebelumnya. Fokus karena ini butuh fokus. Jadi kalau ini hamzah letaknya di tengah, berarti di sini tuh ada huruf lain gitu ya. Maka Bapak Ibu fokus pada harokat hamzah dan harokat sebelum hamzah. Harokat sebelum hamzah kasroh. Oke? Iya. Harokat hamzahnya domah. Kasroh dengan domah kuatan apa? Kasroh. Ini kuat. Kalau kuatan kasroh, maka digendongnya Iya. ya. Maya. Berarti ini tuh digendong sama ya hamzahnya. Paham? Paham. Paham. Oke. Contohnya kita lihat.
Contohnya surat 2 ayat 31. Yang ini an, biu, an, bi, an, bi, unia. Ya. Ini. Ya. Oke. Berarti hamzahnya di tengah kan Bapak Ibu? Ya. Oke. Mari kita lihat. Hamzah di tengah. Yang perlu diperhatikan adalah harokat hamzah sama harokat sebelum hamzah. Paham? Ya. Ya. Bandingkan kekuatan harokat itu. Kasroh dengan domah. Lihat ke sini. Kuatan kasroh. Ya. Maka kuatkan ini. Ya. Ya. Kuat itu maka hamzahnya digendong sama kasroh itu Ya. adalah ya. Betul. Ya. Maka di sini ya. Oke. Yang kedua. Kasroh. Yang kedua. Kasroh tapi hamzahnya itu fathah. Maka fokus ke harokat hamzah dan fokus ke harokat sebelum hamzah. Kasroh dengan fathah. Bandingkan kekuatannya. Kasroh. Kasroh kuat. Oh, kasroh paling kuat. Ya. Maka digendong sama ya. Iya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Contohnya adalah surat 2 ayat 249. Fi atin. Ada juga surat 2 ayat 264 yaitu ri. Nah, ada dua hamzah di sini. Mari kita telah. Ada dua hamzah di sini. Silakan dibuka dulu. Surat 2 ayat 264. 249. Pak dulu. Ya, boleh. 2249, boleh. Belum kelihatan ini. Apanya? 249 piatin mau. Ya, kan hamzahnya di tengah. Baris Ya. keberapa Bunda Cut? Mau Oh, baris rada-rada itu, terakhir. rada di Udah mau terakhir. ya terakhir. 1, 2, Tunggu, 3, Bu 4, Des. 5. Ke-6. Baris ke-6 deh, Bu Des. 1, 2, 3, 4. Dari bawah aja paling deket itu. Oh, ya, Fiatan udah. juga ada tuh fiatan. Ya. Dari bawah itu deket kan fiatan, ya kan? Ada kan fiatan? Ya. Ya, Bu Des. Fiatan. Mungkin yang paling deket yang paling gampang nyari fiatan. Ya. Ketemu Bapak Ibu? Udah. Ya. Nah, hamzahnya ini berarti kaidah hamzah yang di tengah kan Bapak Ibu? Iya. Ya. Nah, kalau di tengah maka nimbangnya gini. Harokatnya dilihat, perhatikan juga harokat sebelumnya. Ya. Kuatan kasroh. Kasroh. Sebelumnya. Maka kasroh. digendong ya. Ya. Paham Bapak Ibu? Iya. Ya. Kemudian ria'a apa apa sih? Coba 264. 2. Ria'ah. Malahu ria'ah. Ya, coba posisinya di mana? Ya, ria'a. Perhatikan, ada dua hamzah. Mari kita lihat. Hamzah, mohon perhatian. Hamzah di tengah. Kita lihat hamzah di tengah. Karena kita sedang membahas hamzah di tengah. Maka kalau hamzah di tengah, perhatikan harokat hamzahnya dengan harokat sebelum hamzah. Kasroh. Bandingkan. Kuatan, Kasroh. maka digendong ya ini kan ya ini. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Itu hamzah yang itu. Hamzah yang belakang berarti pakai kaidah yang mana? Oh, ini. Yang Yang tadi. nomor 1. Iya, betul. Maka berdasarkan apa? Lihat harokat sebelumnya. Ini kan alif ini sejatinya sukun kan ini? Sukun, ya. Tanda bendera itu bukan ini ya. Oke, sukun kan?
Maka kalau Iya. sukun berarti berdiri sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini adalah kaidah yang contoh yang ini nih, contoh yang tadi kaidah 1. Kaidah 1 apa tadi? Nomor 1 ya, hamzah di akhir. Ini kaidah hamzah di akhir. Yang ketiga, adalah ketika ini kasroh dan hamzahnya sukun, maka bandingkan harokat hamzah dengan sebelumnya. Kuatan mana? Kasroh. 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 Maka digendong ya. Menjadi contohnya adalah anbihum. Surat 38 Ya, mari kita lihat. Hamzahnya di sini harokatnya apa? Sukun. Letaknya di tengah. Maka bandingkan harokatnya dengan sebelumnya kasroh. Kasroh dengan sukun, kuatan kasroh. Sehingga digendong sama ya. Saya kasih contohnya satu-satu aja Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Ini masih banyak soalnya. Yang keempat, kalau ininya kasroh dan hamzahnya juga kasroh. Hamzahnya kasroh. Sama-sama kasroh. Dimana sama-sama kuat. Berarti digendong sama apa? Iya. Ya kan? Digendong ya. Karena kan kasroh tuh identiknya dengan ya. Ya. Contohnya adalah surat tuh ini. Contohnya itu coba dibuka surat 7 ayat 166. Ya. Ya. Jadi kalau di ayat saya kalau ada yang nulisnya di bawah ya hamzahnya ya. Jadi kayak nggak digendong. Ya. Nah di sini kok nggak ketemu ya Bunda Wati? ada. Kok nggak ketemu Ada, Bu. yang 3824 ini kok nggak ketemu Ides ya? Yang mana Bu? Yang 3824 ini kok nggak ketemu di Al-Quran Ides? 3824 coba kita buka. 3824. Jangan-jangan saya salah nulis. Tadi belum dicari ya? Ya belum. Coba. 3824.
Anbi 3824. Iya ya, nggak ada ya. Tidak ada. Nggak ada. Sebentar, saya tuh dapatnya dari tar. Ada yang Anbi. Takutnya salah nulis ayat. Ya, paling salah suratnya. Iya. Tapi ada yang nemuin nggak kata kayak gitu Anbi. Perasaan ada deh ambil. Tapi di surat mana enggak? Ya nggak apa-apa. Di mana aja Bu. Intinya mah ada. Ada. Ya, Ada, pernah dengar. mungkin ini aja nanti bisa di ini sendiri ini Ya, saya PR ya cari dulu ya. Oke. Iya. Oke. Buati, Mungkin kalau ini ketemu Buati. ya. Kenapa, Bu? Ambi hum itu di 233 deh. 2, 3. Oh iya. Al-Baqarah 33. Iya, betul Bu. Ya. Kalau yang 3824 itu bisu'a. Eh, berapa Bu? Surat 2 ayat 2 surat 2 ayat 3 ya? 33 di catatan saya. 233. Ya, waktu itu saya nulisnya ada yang itu juga. Ya, betul. Ya. Ketukar Benar nggak, Bu? nulisnya. Ya. Ya. Ya, betul. Ya. Di catatan saya kegeser ya. Surat 2 ayat 33. 33. Ya, ini 233 ini ketukar saya. Nah, Bu Yurni berarti pernah saya jelasin ini pernah ikut ya ada catatannya. Ya, ada catatan ya. Saya malah saya yang nyatet nah. Ya, oke. Kalau ini ada ya Bapak Ibu 7166 ya. Ada. Nah, oke. Jadi kesimpulannya apa? Kalau ada hamzah di tengah Bapak Ibu ya. Oke. Apapun harokatnya, kalau sebelumnya kasroh tuh paling kuat dia. Pasti ngalahin fathah, ngalahin domah, ngalahin sukun. Maka udah otomatis digendong sama ya. Paham? Paham, insya Allah. Ya. Kalau depannya kasroh dia paling kuat. Ngalahin yang lain pokoknya. Jadi nggak usah lagi ditimbang-timbang. Karena dia paling kuat. Udah aja langsung ya gitu. Oke. Silakan sambil dibenakkan. Bu Yurni dikasih tanggal nggak waktu belajar kapan itu Bu? Lupa. Udah agak lama juga. Udah lama, agak iya. lama Ya, juga. lama sekali. Ya. Iya. Ya. Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, Bunda. Ya. Oke. Jadi kalau depannya kasroh udah nggak usah pakai pertimbangan apa-apa. Langsung ya. Karena kasroh paling kuat. Ingat kaidah ini berlaku kalau hamzahnya tidak di akhir. Yang tadi sudah di screenshot belum ya Bu Ella? Bu Ella kemana ya? Sudah Yang ini sudah? Yang ini sudah? Iya. Oke, Bentar. saya hapus ya. Jangan dulu sebentar. Belum. Iya, sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Masih saya pasang itunya. Saya pasang kaidahnya. Biar bisa nyontek. Tadi nomor 4. Sekarang nomor 5. Kalau misalkan setelah kasroh apa domah? Ini domah. Kemudian hamzahnya misalkan kita mulai dari fathah. Oh dengan domah dulu lah ya. Berarti hamzahnya domah.
Yang keenam, domah hamzanya adalah fathah. Gitu ya. Yang ketujuh, domah hamzanya Kun. bentar. Domah udah. Kok domah sih? Domah Kasroh. Kasroh aja ya. Urutan maksud saya. Jadi kan domah dengan kasroh gitu kan. Kemudian enam, Domah dengan domah dengan Doma. domah. Kayak teori peluang ini. Fathah. Domah dengan fathah. Kemudian yang kedelapan, domah dengan sukun, gitu ya. Sukun. Oke. Maka pakai pertimbangan kekuatan harokat. Ya. Domah. Domah itu kalahnya cuma dengan kasroh. Betul? Iya. Ya. Domah kalahnya cuma dengan kasroh. Oke. Kalahnya dengan kasroh. Mari kita lihat. Ini dengan ini kuatan mana berarti? Kuatan kasroh. Kasroh. Kuatan Ini ya. Iya. Kuatan ini ya. Ya, kuatan kasroh. Kuatan ini ya. Kuatan ini. Ya. Kuat. Makanya dia digendong sama. Iya. Oke. Sekarang kalau domah dengan domah kan sama, berarti gendong dengan wow. Oke. Sekarang domah dengan fathah. Kuatan siapa? Kuatan siapa? Wow. Berarti digendong sama wow. Domah dengan hamzah wow. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ketemu domah kalahnya cuma dengan ya. Dengan yang lain wow semua. Ini yang saya bilang nggak bisa kita pakai, oh kalau sebelumnya domah itu pasti wow. Nah ini yang kemarin sempat ada perbedaan pendapat di sini. Ya, kalau kan gini suka, oh kalau sebelumnya domah pasti wow. Ternyata enggak. Gitu. Iya. Ternyata enggak. Ya, jadi kalau kasroh dia kalah. Kalau kasroh dia kalah. Oke. Paham Bapak Ibu? Mari kita lihat contoh-contohnya. Bentar ya. Bentar. Contohnya, saya lagi nyari contohnya. Oke, sementara saya yang ini dulu, nanti sambil saya carikan catatan saya. Sambil saya carikan nanti. Sementara yang ini dulu, yang UU ini adalah ini contohnya. Yang ini dulu ya. Ru silakan dicek. Betul nggak ini ada di surat 2196? Kemudian ini contohnya. Coba kita lihat. Kenapa di sini hamzah digendong sama waw? Karena sebelumnya domah sama-sama kuat. Berarti ngikutin harokat domah identiknya dengan waw. Gitu Bapak Ibu ya. Kenapa di sini hamzah digendong sama waw? Karena harokat hamzahnya fathah, sebelumnya Kalah sama doma. domah. Kalah sama domah, kuatan domah.
Paham Bapak Ibu? Ya. Ya. Sekarang ini yu'khadu. Ini sering ya nih. Yu'khadu. Surat 2 yang pertama. Mohon bantuannya dicek coba benar ya. Oke, di sini kenapa Hamzah digendong sama waw? Karena Hamzahnya sukun. Sukun. Sukun tuh kalah dengan Dua. Domah. silakan sambil difahami, diresapi. Saya cari itunya dulu contohnya. Bu Ati, Ya. 2196 itu amsahnya berdiri sendiri kok. Yang mana? Ru'usakum. Yang di 2196. Coba 2196. 2196. 2196. Ntar ya, Baris Bapak Ibu ke-6. pelan-pelan. Baris ke-6 dari bawah. Oh iya. Usaha itu bukan. Ya, sebentar ya Bu ya. Dalam hal itu suka ada pengecualian yang tadi saya bilang. Iya. Tapi coba kita lihat contoh. Sebentar. Domah dengan domah, wow. Ambilin box. Bentar ya Bu ya. Contohnya jangan ini ya. Ternyata ini. Wownya ada tapi nggak gendong. Ya, ini saya cancel aja ya. Saya cancel nih. Ini nanti dulu. Yang lain dulu, betul. Dicek Bapak Ibu. Silakan Bu. Saya sambil nyari contoh UI. Saya tuh waktu itu nemu di mana ya UI. Ada yang ini nih Bapak Ibu. Contoh UI itu. Bentar ya, saya carikan dulu UI. Sambil Bapak Ibu baca mempelajari itu sambil saya nyari ya. Baterai Bu Wati ya lama. Iya, sebentar. Sebentar ya. Ini nih pakein. Al-Quran baru. Bukan gini mau begini sebentarnya nggak bakal balik dari sini. Cari bucut. Nah, dapat surat At-Takwir. Ntar ya. At-Takwir. At-Takwir, At-Takwir. Su'ilat. Ini mana tadi
ini Bapak Ibu bisa diperhatikan di depan. Hamzah di sini di surat At-Takwir 81 ayat 8. Hamzahnya berharokat kasroh, sebelumnya domah. Kuatan siapa? Kasau. Kuatan kasroh, sehingga hamzahnya digendong sama Ya. ya, gitu ya. Nah, yang ini nih, saya mau nyari yang ini nih. Ada nggak yang Al-Qur'annya penulisannya yang ru'us tadi? Sebentar ya Bapak Ibu, saya ini dulu ya. Busuk tadi. Bisa. Nah, saya cari contoh yang lain coba ya. Al-Ahzab, 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 Al-Ahzab. Ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu. Secara kaidah tadi yang saya sampaikan, yang ru'usun tadi ya. Sebentar. Pensiun saya udah lancar itu. Tadi domah-domah ya, contoh domah-domah kan tadi gini Bapak Ibu ya. Ru'usun. Secara penulisan ini tidak salah. Ya. Tapi ya, ada penjelasannya. Ya. Ini masalah saya bacakan ini ya, para ulama penulis Al-Quran itu menghindari penulisan dua huruf waw yang berjejer. Secara kaidah bahasa Arab sebenarnya benar ini tuh Bapak Ibu penulisannya. Ya. Tapi di dalam mushaf itu tertulisnya begini. Untuk menghindari waw yang berjejer. Ya, jadi ini kaidahnya. Ini memang penulisan dalam Al-Quran karena alasannya kebetulan kita nemunya ini. Ini kalau contohnya yang lain, coba kita cari contohnya yang lain. Ya, ini penulisan dalam kaidah Al-Quran ini kaidah sesuai kaidah yang ini. Ini sesuai kaidah. Penulisan sesuai kaidah. Saya suruh ngapain nih? Saya bacakan dulu untuk nilai gaji Bapak yang terdaftar. Ini penulisan dalam Al-Quran. Karena yang kita pelajari Al-Quran, maka kita pakainya yang ini. Ini ada di dalam
Surah 2 ayat 196. Jadi yang di dalam Al-Quran ini keluar dari kaidah ini karena pertimbangan sesuatu dan lain hal. Masih saja apabila tidak sesuai nanti mau konfirmasi ke saya. Paham Pak ya? Ini dengan siapa ya Mas ya? Bagaimana? Dengan siapa ini Masnya? Siapa Pak? Di Taspen Bekasi. Oke. Bekasi Kalau tadi Bapak Ibu ketika kasroh depannya kantor Taspennya di mana semua alamatnya? berharokat ya. Saja Bapak. Bapak Ibu ya? Salah. Maksudnya semua digendong sama ya. Ingat kan Bapak Ibu yang pertama tadi nomor 1 2 3 4? Iya. Ya. Ya, kenapa? Karena Kantor Taspennya di mana? ya itu paling kuat. Bukan alamat kantor Jadi Taspennya ketika di mana? sebelumnya harokat sebelumnya ya, Maksudnya alamat apapun harokat ya. setelahnya Sebelumnya kasroh. kalah kan? Maka Yang di digendong Jakarta sama tuh ya. mana? Tapi ketika dia domah, Kan tadi bilang Taspen ketika dia Jakarta domah, Timur. yang Alamat menang kantornya cuma di mana? siapa? Iya. Ya. Iya. Sisanya berarti wow itu menang semua. Jadi Ya, sisanya wow kecuali kalau ketemu dengan kasroh, ya Bapak Ibu mana ya. sih bilangnya Jakarta Timur ada. Saya lebih dekat di Jakarta Timur mau ke kantor. Iya. Di Jalan Dewi Sartika Pak nomor 83. Enggak ada. Saya nyari yang contoh ini nih yang nggak wow ketemu wow belum dapat. Saya di rumah. Iya. Begini saja Bapaknya Juli. Untuk lebih jelasnya untuk saya memastikan kembali nanti saya coba mengajak Bapak untuk kita video call ya. Enggak usah lah. Kita coba tahu. Kenapa Bapak takut? Hah? Ini Bapak juga itu bukan. Kalau Bapak memang peserta pensiun Bapak Sambil nulis sambil saya mencari. Ya ngapain video call sama penipu kayak lu lah. Supaya kami tunjukkan kantor kami Pak. Karena Bapak penyampaian ini nanti ini direkam semua Pak. Supaya kami perlihatkan kantor kami. Saya juga rekap. Ya, supaya kami perlihatkan kantor kami. Ya, tapi kami ajak video call Bapak tidak mau. Ya kan ngapain video call sama penipu kayak lu lah. Ini yang salah. Bapak belum lihat sudah menilai. Hah? Saya tahu tentang Taspen karena anak saya kerja di Taspen. Siapa namanya Pak anak Bapak? Ada, namanya Fatah. Oh, tahu yang bau kali itu mau menipu puasa-puasa dosa lu, dosa gede lu. Saya cari. Orang tua mau lu tipu lu. Mana penipu enggak ber? Imron 75. Nah, ketemu ya. Oke, ada contoh yang ini, yang kalau ini tadi alasannya karena ini ya Bapak Ibu ya, berubahnya ya. Penulisan dalam Al-Quran begini karena wow ketemu wow ya. Nah, contoh yang lain saya berikan di sini. Contoh nomor 6 yang lain saya berikan di sini. Yaitu surat Al-Imran. Jadi jelek ya. Nomor 7 saya pindah ke sini, nomor 7 biar cantik ini. Nomor 7 saya pindah ke sini, yaitu ini digendong sama wow. Saya pindah ke sini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah pada dicek ya di ayatnya ya. Benar? Surat 2 ayat 38 sudah dicek Bapak Ibu? Belum. Coba dicek. Surat 2. Silakan dicek dulu coba surat 2. Nah, itu jangan. Disualin. 238. Nggak ada Bu Ati. Surat 2 nggak ada. 238. Saya bentar ya, sebentar. Ini dulu, yang mumpung ketemu. Ini contohnya adalah ini you, Adi,
Kita nyari apa sih? UU ya? ya. Yang wow. Ya. Rata-rata kalau UU mah bisa. Sebentar ya Bapak Ibu ya. UU. Bentar. Adanya UA. UU. Hamzah UU. Adanya UA. UU. Adanya UA. UU. UU. Nggak, belum ketemu saya. Coba U. Nyari yang contoh yang kayak mana Bu Wati? Apa? Yang contoh yang Yang 6 sekarang. doma. Ya, Oh, yang teman-teman itu doma. aja cukup ya Bapak Ibu sementara. Nanti sampai saya carikan. Nah, sekarang ini dulu. Kalau yang itu bisa nggak yang 279 Al-Baqarah ru'usu? Ru'us. Udah sama. Ini tadi. Ru'usai. Ini Bisa. sama. Oh, beda Enggak fathah dong. mah itu doang dah. Ya, kita kan fokusnya ke sini Bu Cut, bukan ke yang akhirnya, tapi ke ininya. Ke ininya. Ininya. Rumah sama wawunya. Bukan belakangnya. Mm-mm. Nah, ini karena penulisan kaidahnya harus begini. Cuma kan terjadi pertemuan waw dengan waw kan. Makanya jadi nggak digendong, dia berdiri sendiri. Itu penulisan dalam Al-Quran. Kalau kaidahnya benar sebenarnya nggak salah. Ya. Mm-mm. Oke, sekarang coba kita lihat surat 2 ayat 38. Bu Ati, Ya? itu yang itu di surat 38 ayat 24. Yang mana, Bu? Surat Surat berapa? Ali. Surat 38 ayat 24. Jadi kembali 3824. Ya, surat Saf. Yang nomor 7. 3824. Ya. 3824. Laqad zalamaka bisu'ali. 3824. Iya. Visualina. Ya. Ya. Ya, oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nomor 4. 38 ini adalah domah fathah. Domah fathah. Kok saya bisa nulis itu ya? 3824. Oke. Dulu belum dibetulin. Sudah? Cukup ya Bapak Ibu? Yang 3824 itu yang bisu Ali nih. Iya. Oh. Dia kan kenapa nggak lin? Karena ber-KBM harusnya dengan jati. Jatika itu. Harusnya kan ini lin ya Bu ya. Kalau berdiri sendiri lin ya. Ya, bisu Ali. Lin. Oke. Cukup ya Bapak Ibu? Ya. Dicukupkan. Dicukupkan. Oke. Lanjut. Sekarang yang belum apa ini? Kasroh sudah, domah sudah, fathah. Fathah ya Bapak Ibu ya? Doma, ya, fathah. Sekarang fathah. Hah? Apa? Belum? Saya belum screenshot. Ya udah nggak apa-apa, nanti aja. Udah ini Bu. Ya, makasih. Silakan. Makasih udah. Ya, alhamdulillah. Sudah Bu? Sudah. Oke. Nomor berapa sekarang? 9. Nomor 9. Yang dulu pernah punya catatan mohon bantu ya Bapak Ibu. Karena catatan saya tuh nggak rapi asal itu. Terus ketika ada ralat nggak saya ganti. Nomor 9 berarti apa? Fathah. Sekarang jam berapa?
fathah ketika ketemu hamzah kasroh. Kemudian fathah ketika ketemu hamzahnya domah. Kemudian fathah ketika ketemu hamzahnya kasroh domah kasroh domah fathah. Oh, fathah ya, Bu. Ya, sekarang Baru sukun. sukun gitu ya. Sukun. Oke. Ya. Fathah dengan kasroh. Mari kita lihat. Fathah dengan kasroh. Fathah dengan kasroh. 2, 3, Ya, 8. Menang kasroh. Ya, menang kasroh. Menang kasroh. Kasroh. Oke. Fathah dengan kasroh menang Kasroh. kasroh. Berarti digendong. Ya. Kemudian doma dengan fathah menang. Doma. Berarti Doma. digendong. Ya. Wow. Nah, ini udah mulai beragam nih ya. Fathah dengan fathah berarti digendong. Alif. Alif. Ya, fathah dengan sukun. Nah, tadi apa Diri sendiri. Fathah dengan sukun menangan. Menangan fathah kan berarti alif. Nah, hati-hati ini sudah mulai beragam ya. Iya. Kalau yang tadinya kasroh, gampang. Kalau yang doma cuma satu yang beda ya. Nah, ketika fathah karena memang letaknya udah di sini, udah di antara, ya udah di tengah gitu ya, sehingga beragam. Ya, makanya harus dihafalkan mana yang menang. Ini nggak ada yang salah kan ini ya? Kalau fathah dengan kasroh berarti menangan kasroh ya. Fathah dengan doma menangan doma. Berarti waw. Fathah dengan fathah berarti alif. Kemudian fathah dengan sukun berarti alif. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, saya kudu nyari contohnya. Ini kan sebelumnya dia fathah. Fathah dengan kasroh. Fathah dengan kasroh. Fathah dengan fathah dulu deh mumpung ketemu. Fathah dengan fathah dulu mumpung ketemu. Yaitu contohnya adalah sa'ala. Dengan fathah. Salah bisa dicek halaman apa ayat berapa itu. Kemudian ada nggak ayat begini anba'ahum. Ada anba'ahum. Nah, ini baru nih. Surah 2 ayat 33 nih. Ya nggak Bapak Ibu? Anba'ahum ada kan? Anba'ahum ya. Itu harusnya hamzah tuh Bapak Ibu. Harusnya hamzah nih anba'ahum. 2, 3, 3. Amba'a. Ada Harusnya itu hamzah itu. Anba'a itu harusnya hamzah. Karena kalau dia 233 itu ambihum berarti ada Bu. Ada Bu. ambihum. iya ambihum. Ada anba'a ada Bu. Ada anba'a. Oh iya benar Bu. Ada anba'a. Ada dua-duanya. Nah, Iya. di situ Ada dua-duanya. ya, di situ anba'a. Nah, A-nya itu bukan A yang kalau A yang huruf siah kan dia nggak berharokat ya Bapak Ibu ya. Iya. Itu tuh hamzah. Itu hamzah, berarti anba'a. Iya. Oke. Hamzahnya nggak Ketemu ya? ditulis ya Bunda ya. Ya. Harusnya ada tulisan hamzahnya gitu. Oke, ketemu ya satu ya. Yang salah, silakan dicek ayat berapa tuh sering tapi Sering itu. Ma'arif Bu. Tapi, Surat 70 ayat 1. 70 ayat 1. Gitu ya, Bu. Oke.
Ini 233. Oke. Ini Kalau saya surat 38 ya, ayat intinya mah sama aja Bu, asal 15 ya. ini aja. Asal udah ketemu aja mau sholat, kan banyak ya nyebar di Al-Qur'an ya. ya. Ya, nyebar di Al-Qur'an ya. Intinya mah asal udah ketemu aja di dalam Al-Qur'an. Kemudian sebentar yang fathah kasroh. Saya Fathah Duma ini ada nih 38 ayat Fathah 15. sebentar Bu, fathah kasroh. Coba surat Ibrahim sebentar Ibu ya. Iya, ya. Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7. Coba lain. Apa ini? Fathah kasroh. Di sini nih. Surat 14 ayat 7. Lain. Lain ya. Lain ya? Ya. Ya. Kasroh. Dia digendong sama ya. Kok putus? Budawatinya hilang ya? Nggak bergerak jalannya. Jadi surat 14 berapa, Bu? 14:7. 7. Iya. Bundawatinya hilang. Hilang. Udah Ibu aja yang gantiin. Hilang Bapak Ibu catatannya. Ya. Ya, tadi yang belum apa tadi? Kata doma yang belum. Kan baru nomor berapa? 9, 10, 11, Kan Bu. ada gini ya. Ya, sebentar Bapak Ibu sebentar. Tadi kan ada gini. Nomor berapa tadi? 9 ya? 9. 10, Ya. 11, 12. Ini kan gini. Tadi kan apa yang Fatah ya? Fatah dengan Kasroh. kemudian Fatah dengan doma. Fatah dengan Fatah gitu ya. Kemudian Fatah dengan Sukun. ya. Oke. Kalau Fatah dengan kasroh yang kuat adalah seperti ini ya. Kemudian Fatah dengan doma, kuatan apa? Doma, sehingga wow. Fatah dengan Fatah, alif. Fatah dengan sukun berarti alif. Nah, kemudian Fatah dengan kasroh, tadi contohnya Fatah dengan kasroh adalah lain ya? Walain. Ya, walain ya. Lain. Di sini terbukti bahwa hamzahnya digendong sama ya. Oke. Ini surat 14:7. Ya, terus kemudian juga ada sebentar, ada lagi di surat ya Bapak Ibu ya. Maaf ya, saya tuh belum nyiapin karena belum sempat. Surat 233. Ya. Sebentar Bu, yang ini. 233 juga ada. Iya. Di asma'ihim. Iya. Yang mana Bu? Yang Fatah dengan kasrah itu. Iya, yang mana? Oh iya, asma. Ya. Oh, berapa Bunda? itu mah alif Bu. Oh, sukun ya? Iya, sukun. Sukun, betul. Bu Wati mau tanya kalau itunya hamzahnya di bawah juga bisa ya? Walain ini? Iya Bu, hamzah di bawah. Intinya digendong dia. Itu penulisan aja Bu. Ditaruhnya bisa ya? Ya, itu penulisan aja Bu. Boleh. Ya. Boleh. Mungkin sementara satu-satu dulu ya contohnya ya, biar ini karena waktunya udah mepet. Ya, sebentar. Fatah doma, sebentar Bapak Ibu. Saya juga ada contoh tapi bentar dulu. Fatah doma abauna. Ya, tadi ya. Fatah. Fatah dulu, Fatah dengan Fatah tadi udah ketemu kan? Anda ahum tadi. Sama Sa'ala tadi ya, Sa'ala tadi berapa Bu? Bu Elvis 71. Ya. Kemudian
Anba'ahum itu dua tiga Ba'ahum, tiga. ya. 233. Ini 233. Kemudian yang fathah sukun itu ada di 238, yaitu apa? Fathah sukun ya. Yaitu ya ini. Ya, tian. Oh ya, 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 Ian. tiannahum. Ya, ini surat 2 ayat 38. 8. Oke. Sekarang fathah dhamma. Ba'una. Di mana Bu Des? 14 tadi, Mbak, di ayat 14 ayatnya 10. Ibrahim tadi, Bunda. Oh, yang tadi. Udah ya. Di Tadi apa? Ba'una. Mana Bu Des? Bawah Oh. sekali, Bunda. Oh, tapi ada hamzah panjang ya, Bukan, enggak Bu juga. Des, bukan. Bukan, ya, Sebentar. ada alif panjang. Sebentar ya, Bapak Ibu, sebentar. Mat wajib, Carikan ya, dulu. iya. Ya, sebentar, saya carikan dulu ya. Ini adalah fathah sukun. Fathah sukun. Yes, Bentar, saya carikan dulu surat. Ini udah mepet-mepet begini biasanya tuh suka jadi buru-buru. Coba surat 23. Ya, ini nih ya. Contohnya adalah fathah sukun. Ini udah ada lagi nih. Fathah sukun yang belum tuh fathah domah ya? Iya, belum. Nah, Ya. fathah sukun ketemu lagi nih saya. Kak. San. Nah, surat 52 ayat 23. Silakan dicek. San. Di sebelah sering dibaca ini ayat juz 29. Kak San. Juz 29. Akrohuhum. Ketemu ya walaan. Maidah ayat 2. Fathah domah. Fathah domah. Al-Baqarah 143. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau setiap ketemu yang digendong waw, ketemu lagi dengan waw tuh jadi wawnya hilang jadi berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Setelah saya amatin contoh-contohnya ternyata ya. Ya, jadi itu karena aslinya kaidahnya memang harusnya digendong waw. Cuma karena alasan berkaitan dengan bacaan atau berkaitan dengan ilmu ini ya. Sebentar. Setiap kali yang ketemu begitu, coba kita buka ya. Al-Baqarah 255. Berarti nanti yang belum tinggal apa tuh yang? Fathah domah. Ya. Sekarang kita selesaikan dulu yang ini.
Ntar saya carikan yang ya. Contohnya begini. Ini lagi-lagi kaidah penulisan yang berbeda. Harusnya menulisnya gini. Ya, u, du. Harusnya gini. Ya, udu. Ya. Tapi karena wow nggak boleh gitu ya Bapak Ibu. Nggak boleh ya di situ ya. Maka jadi gini. Ya. Nah, ya-nya itu si hamzahnya itu jadi gini nanti. Ini pengecualian berarti. Jadi ini adalah kaidah penulisan sesuai kaidah. Ini penulisan sesuai kaidah. Ini penulisan di Al-Qur'an. Jadi karena wow berturut-turut ketemu itu ya. Oke. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kan dalam Al-Qur'an mah kita nggak usah mikirin kaidah penulisan ya, ikutin aja gitu. Ikutin aja apa yang ada dalam Al-Qur'an ya udah gitu. Daripada menambah ini gitu. Jadi bagi yang berat tidak masalah, nggak usah gini, tapi sekedar tahu saja bahwa hamzah itu ada kaidah penulisannya. Berarti yang belum adalah kalau depannya sukun. Nah, depannya sukun belum ya Bapak Ibu ya? Oh ya, Ya. belum. Oke. Bu Ella ini bisa di screenshot silakan. Sambil nanti saya lengkapin kalau ada contoh lainnya Bapak. Ya sudah. Dari tadi ketika ketemu yang digendong wow dengan ketemu wow yang sia punya ini sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi di luar dari kaidah itu. Tapi bukan kaidahnya salah, kaidahnya betul. Dalam bahasa Arab itu juga begitu penulisannya. Cuma nanti saya pelajari lebih dalam lagi. Cukup Bapak Ibu? Waktunya lewat. Ya, Sudah ya? udah. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu. Cukup, mohon maaf. Oke, kita mulai selesai hari Rabu depan kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Riri kok ngumpet, pusing ya Bu Riri ya? Enggak, Bu Ati. Disambi masak, pembantu nggak Oh. masuk. Ya. Susu dijaga, aduh, Ya. cukup sudah. Ngaji tetap. Alhamdulillah. Sambil masak. Semangat Bu Riri. Alhamdulillah, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Hari Rabu kita Pertemuan lanjutkan. pertama, Rabu pertama dalam bulan Ramadan. Semoga pekan depan kita bertemu kembali. Amin. Amin. Mau difoto apa tidak ya? Foto dong. Ya kalau difoto on kamera. Saya on tuh. Iya sudah. Tapi kalau Bu Ella beda onnya lain, onnya otomatis. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat
menjadi berkah bagi kita sesuai dengan kita niatkan yang kita niatkan di awal pertemuan kita. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ya, sama-sama. Teh Hilmi. Ya, Bu Yun. Sehat, Sampai ketemu lagi besok pagi. Selamat buka puasa Pak Helmi Sultan Parmato, Alhamdulillah. Ibu Ella, Ibu Ides. Bu Ya. Izin ya. Ya, silakan. Pucut pusunya Pak. Izin Bu Ati, Teh Hilmi. Oh iya. Ya, Bu Yun, Ya, silakan saya Bu pamit Yun. ya, belum mau goreng. Ya, sama Ya, saya juga ya, belum ya. siap-siap. Kita keluar semua aja. Saya mah simak, Kita kan saya ada. simak aja. Apa kalau mau Pucut ketemuan lagi jam sama 9 malam? Pak Helmi. Jadi nanti malam kita nggak ada kegiatan. Ah. ada. Ya, habis taraweh tidur, Bro. Habis taraweh Elvis. Kita jadwal kita Senin Selasa, Bu Elvis. Ya kan kemarin mintanya 2 hari. Iya, kalau minta sepekan kemarin kita Sepekan kemarin tutup. nggak ngomong. Hehehe. Dan yang yang usul Pak Helmi. Bu Elvis mau. Mau Mau aja. dong. Kalau mau jangan sekarang, mulai Rabu depan. Oh iya, siap. Ya, ya. Jadi Senin, Selasa, Jadi Senin, Rabu. Selasa, Rabu ya. Siap, Iya. siap Bu. Kata Bu Ella gini, ya. Bu Ella udah pergi ya? Sudah, Bu Ella dikasih rekamannya aja. Oh, iya. Iya. Udah selesai Jadi ya, Pak? mulai Rabu depan Bu